Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Sebelum itu saya mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi sing shalom. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Maka pada saat ini, sore hari ini, mari setiap teman-teman muda terkasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, semua karena campur tangan-Mu, bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami segenap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Maka pada sore hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, kami akan beroleh kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, kami yang terikat kami percaya Tuhan pasti lepaskan, kami yang berbeban berat kami percaya Tuhan pasti berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh untuk meninggikan, memuliakan Kau, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Engkau Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Mari setiap kita anak-anak yang disayang Tuhan, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Yuk jumpai kanan kirinya, berikan salaman dengan senyuman manis, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Allahku dahsyat. Hey. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Hey. Kita mau nyatakan iman kita dengan pujian ini, Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Haleluya. Come on sing, katakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, mari angkat suaramu yuk, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Segala hormat bagi-Mu Yesus. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Yang percaya sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama sing kata. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, say. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Sorakan haleluya. Go. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari angkat suaramu, katakan Tuhan kita baik. Hey, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman kasih dalam Tuhan. Panas? Udah panas? Udah, belum ya? Next time lagi ya, oke. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Yes, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Maka sore hari ini kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau datang menyembah Tuhan kita Yesus. Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan iman. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik, Dia baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau datang hadapan Tuhan pada siang sore hari ini di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang beracara bagi setiap kami Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sekali lagi dengan iman katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita bawa pujian ini dari awal dengan iman kita katakan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa
dalam kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Sekali lagi, come on sing, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku, Yesus. Terima kasih. Come on sing, kata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab sekali lagi, anak-anak muda, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab, sekali lagi, mari teman-teman senang bangkit berdiri. Di saat bergelut ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari jangan ragu-ragu, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Kami tenang bersamamu Tuhan. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu, deklarasikan imanmu bahwa tenang bersama Tuhan. Bahwa kita tenang bersama Tuhan. Apapun badai yang kita hadapi, yang kita lewati bersama Tuhan, kita mampu melewati semua. Ku tenang bersamamu. Oh Yesus, Kau Allahku, Kaulah perisaiku. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita saat ini, bersama Tuhan kita mampu melewati semuanya. Kita tenang bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, you are omnipresent. You are omnipresent. Kau Allah Maha Hadir, Kau hadir, Kau hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tempat ini Yesus. Yesus, mari serukan namanya, serukan panggil namanya. Yesus, Yesus hanya sejauh doa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku,
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi setiap kami Tuhan. Besar melimpah bagiku. Sekali lagi, mari teman-teman angkat kedua tanganmu, katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan setiap hati kami. Sore hari ini kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami melalui hamba. Terima kasih Yesus. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di setiap langkah hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami boleh duduk diam. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih yang kami terima itu boleh tertanam, boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita yang melayani.
Cesar, mic-nya boleh dikecilin. Oke. Shalom teman-teman. Wih. Shalom teman-teman. Keren banget. Gimana kabar kalian hari ini? Wah, mantap ya. Oke, sebentar. Mau setting ada sesuatu. Oke, ini adalah minggu ketiga di bulan keintiman. Di bulan Juli ya, bulan Juli tema besar kita adalah keintiman. Dan tema kecil yang akan saya bawakan adalah Walk with Jesus, berjalan bersama Yesus. Mungkin kita di sini sering dengar kata berjalan bersama Tuhan. Benar ya? Sering banget kita dengar berjalan bersama Tuhan. Tapi apa sih maksudnya berjalan bersama Tuhan? Apa sih maksudnya berjalan bersama Tuhan? Ada yang tahu? Kita jalan-jalan ke mall kah? Kita jalan-jalan ke Hong Kong kah, ke Thailand, terus ke mana sama Tuhan gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Gitu. Berbicara tentang berjalan bersama Tuhan, itu ngomongin tentang hidup yang intim sama Tuhan. Banyak orang-orang percaya, ini aku riset sendiri, banyak orang-orang percaya itu cuma sekedar mengenal Tuhan doang, tapi tidak berjalan bersama Tuhan. Apa maksudnya? Banyak sekali, ini aku bilang ya, banyak sekali orang-orang percaya, anak-anak muda Kristen, itu cuma kenal doang sama Tuhan, tapi enggak berjalan sama Tuhan. Maksudnya gini, oh gue kenal siapa Yesus, dia yang mati di atas kayu salib, yang gondrong, yang bewokan, six pack, yang lain gak ada, yang lain gendut. Ya kan, apa gitu kan, cuma dia doang yang ganteng. Kebanyakan anak-anak muda sekarang, mereka cuma tahu sebatas itu aja. Ya, dia Tuhannya orang Kristen, dia juru selamatnya orang-orang Kristen, tapi tidak berjalan bersama Tuhan Yesus. Maksudnya gini, dia kenal siapa itu Tuhan Yesus, tapi dia tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari demi sehari. Selangkah demi selangkah dia tidak melibatkan Tuhan. Setiap keputusan demi keputusan yang dia ambil, setiap keputusan demi keputusan yang kebanyakan orang Kristen yang aku lihat, anak-anak muda sekarang yang aku lihat, itu mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Aku mau kasih satu contoh. Aku boleh minta satu volunteer, siapa aja gitu. Boleh? Cowok aja, cowok jangan cewek. Aku minta Rohmat deh. Wis. Sini mat. Tenang. Oke. Aku mau jelasin gini, berjalan bersama Tuhan itu seperti ini. Mat di sini, Mat. Ini anak muda sekarang nih ya, ini anak muda sekarang. Oke. Kalau
berjalan bersama Tuhan itu, ini begini nih, kita harus begini, jalannya sama-sama. Oke? Kenapa kita harus berjalan sama-sama? Karena tujuannya jelas. Kita tahu tujuannya mau kemana gitu. Ya kan? Kalau cuma jalan bareng doang, seperti ini. Mat, jalan. Oke, yuk. Mat, lu duluan ya. Ada baju bagus. Gitu. Dia akan tersesat. Gitu. Thank you, Mat. Thank you. Jadi berjalan bersama Yesus itu sama dengan kita harus memiliki hidup yang intim, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan Yesus. Gitu. Jangan kita menjadi anak-anak muda yang cuma kenal doang sosoknya. Tapi kita nggak ngalamin. Berjalan bersama Tuhan itu artinya bukan cuma kenalan tapi ngalamin. Ngalamin Tuhan. Gimana caranya ngalamin Tuhan? Ketika kita jalan, ketika tadi aku jalan sama Rohmat. Jalan keliling. Kita ngobrol-ngobrol, pasti kan ngobrol-ngobrol. Gimana Mat hari ini? Apa kabarnya? Gini, baik gitu. Terus di tengah-tengah jalan, capek nih, duduk yuk. Duduk ngobrol-ngobrol, aku kasih dia minuman. Nih Mat, minuman. Dia ngalamin, dia bilang, baik ya Kweden ya. Itu ngalamin tuh, gitu. Berjalan sama Tuhan, kita harus ngalamin Tuhan. Gimana mau kita bilang Tuhan Yesus itu baik kalau kita gak pernah ngalamin Tuhan, ngalamin pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan cuma kenal sosoknya aja, tapi ngalamin. Kita alamin. Kita bangun tidur. Jangan langsung bangun tidurku terus mandi. Jangan. Bangun tidur, melek, duduk dulu, mengucap syukur. Meskipun kalian gak berdoa. Ngomonglah. Makasih Tuhan, good morning. Teman-teman, bayangin nih, kalian tidur malam, melek, beda tempat. Ayo coba, aku tuh takut sekali teman-teman. Kalau tidur malam, pagi bangun, melek, waduh, beda tempat, nggak kenal tempatnya itu akan takut sekali kan. Makanya kita harus harus mengucap syukur itu dari hal-hal terkecil. Ketika kita bangun tidur kita melek, kita lihat kiri kita atau kanan kita ada orang-orang yang kita kasih, papa kita, mama kita. Say thank you Tuhan, thank you. Thank you Tuhan, aku masih dikasih kesempatan hari ini. Thank you. Abis itu kalian mau mandi dulu, mau ngapain dulu terserah kalian. Jangan lupa berdoa. Baru masuk tuh. Baru masuk kita punya waktu pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Nah, pengenalan itu terjadi di saat kita memiliki waktu khusus sama Tuhan. Aku gak akan kenal istriku kalau aku gak pernah ngomong sama dia. Sama, begitu juga kita. Gitu. Kita gak tahu apa maunya Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan sama hidup kita kalau kita gak pernah ngomong. Kalau kita diem-diem aja. Ngomong sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Teman-teman, dari sekian banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh besar di Alkitab, aku tuh salut sama Abraham. Dia tuh benar-benar jalan sama Tuhan kalau aku bilang. Sampai di satu titik Tuhan suruh dia untuk ngorbanin anaknya. Itu menurutku itu adalah pilihan yang paling sulit gitu loh. Tapi dia tetap mau dengerin apa kata Tuhan.
Itu dia berjalan sama Tuhan, dia bodoh amat, dia nggak ngeliat. Kalau aku secara pribadi gitu ya, aku ngeliat aku harus mengorbankan orang yang aku sayang, yang aku tunggu lama. Tiba-tiba aku harus korbanin dia. Tanpa, ya kita tidak bisa melihat nih ya, maksudnya kita berhubungan sama Tuhan secara pribadi, tapi aku belum pernah melihat bentuknya seperti apa gitu. Sama mungkin aku akan berpikir seperti itu, kayak wah, mengorbankan seseorang yang gua tunggu-tunggu udah lama, bener nggak ya? Bener nggak nih gitu? Kalau orang itu tidak memiliki hubungan yang intim, nggak kenal siapa yang nyuruh, itu nggak bakal bisa dilakuin tuh. Itu nggak bakal bisa dilakuin tuh. Itu ketaatan yang luar biasa tuh. Sempet ditanya, kita lagi naik, ditanya, "Pak, ini kita naik udah 1/4 gunung nih, Pak. Kok cuma bawa kayu bakarnya doang? Tenang nak, tenang. Nanti di atas ada, oke naik lagi. Pak udah setengah nih Pak. Kok nggak kelihatan kambing, nggak kelihatan apa gitu." Itu bapaknya dengar anaknya ngomong begitu, itu gue mesti ngomong apa nih gitu. Gue tahu lu yang bakal digorok nih gitu. Gitu kan. Udah 3/4 naik, "Pak udah makin deket nih Pak, udah makin tinggi, udah nggak ada hewan nih Pak di atas sih Pak." Itu pasti akan kayak dilemanya kan gitu. Sampai di momen dia harus pegang pisau begini, sampai malaikat Tuhan bilang stop gitu. Tuh ada hewannya. Itu ketaatan yang luar biasa. Dia jalan bener-bener sama Tuhan tuh luar biasa teman-teman. Terus Tuhan tuh rindu kalau kita punya relasi sama dia. Bukan cuma sekedar rutinitas ibadah. Teman-teman, mungkin kalian ada waktu-waktu khusus untuk berdoa. Tapi aku juga pengen ajak teman-teman untuk yuk kita coba evaluasi. Apakah di jam-jam kita berdoa itu cuma menjadi rutinitas kita aja, atau kita benar-benar meluangkan waktu kita untuk ketemu, untuk membangun hubungan sama Tuhan Yesus. Itu beda teman-teman. Aku dari sebelum merit sampai sekarang merit, udah punya anak 1 mau umur 4 tahun, itu aku selalu punya jam doa. Setiap malam jam 7. Setiap malam jam 7. Setiap hari. Tapi lama-lama aku lihat kok kayaknya cuma jadi rutinitas ya. Aku koreksi, aku ngobrol sama istriku. Aku tanya, kita bener gak sih? Ternyata pas kita ngobrol, akhirnya kita berdua menyimpulkan, oh iya ternyata ini cuma jadi rutinitas ya. Akhirnya kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita. Aku pernah bilang sama istriku gini, aku gak mau jadiin jam doa malamku jam 7 ini sebagai rutinitas. Kenapa? Karena Tuhan itu punya tujuan dalam hidupku. Tuhan ciptain aku tuh bukan cuma bangun tidur, kerja, pulang, tidur lagi, enggak gitu. Jadi doanya, pokok doanya, apa yang kita doain itu berbeda teman-teman. Ketika kita punya mindset itu, kita ubah cara doanya. Dulu aku doa kayak gini, Tuhan Yesus, anakku udah umur 1 tahun nih. Tuhan cukupkan segala sesuatunya, buat dia sekolah, buat materi semua.
Aku mintanya gini, Tuhan, aku gak mau lama-lama Tuhan, aku mau punya rumah sendiri, aku mau punya mobil sendiri, aku mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini. Lama-lama capek juga, drain juga, kering juga. Kok kesannya hubunganku dengan Tuhan itu cuma menjadi hubungan yang satu arah. Tapi begitu aku ngobrol lebih dalam sama istriku, kita ubah cara doaku. Kita ubah cara doa kita, ngobrol doanya gini. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini bla 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 bla. Aku bisa begini, aku bisa begini. Aku ketemu orang begini, orangnya nyebelin tapi aku belajar sabar dari dia gitu. Hal-hal kecil aku belajar, aku ngucap syukur sama dia, terus aku tanya, Tuhan, sekarang waktunya Tuhan ngomong. Tuhan mau ngomong apa sama aku? Tuhan mau ngomong apa sama keluargaku? Itu kita diem tuh. Tadinya awkward gitu, diem-dieman kayak meditasi gitu kan. Kapan kelarin nih gitu. Tapi setelah kita lewatin sehari, 2 hari, seminggu. Itu ada momen dimana pas aku tutup doa selesai, kita makan malam, anakku tidur kita makan malam. Aku ngobrol sama istriku bilang begini. Han, aku dapat sesuatu. Waduh, apa nih gitu kan. Aku dapat sesuatu. Apa? Tuhan mau pakai keluarga kita loh Han. Dan itu aku udah dapat gitu. Dari hari ketiga setelah aku bilang Tuhan mau pakai aku tuh kayak gimana sih untuk keluarga ini. Tadi aku sempat cerita sama Rohmat, menjadi seorang ayah itu melatih kesabaranku, melatih sekaligus mengupgrade diriku. Ini bukannya sombong atau gimana, tapi aku tadi cerita sama Rohmat gini, Mat, aku tuh baru tahu firman Tuhan itu hidup. Waktu aku jadi ayah, aku bilang sama Rohmat tadi gini, aku baru tahu tuh anak bungsu yang udah buang-buang harta bapaknya, yang salahnya udah minta ampun, dia balik ke bapaknya. Maksudnya bapaknya sayang loh, tetap sayang, gak omelin dia, kenapa? Karena aku ngerasain itu. Aku melihat anakku, dia seorang manusia, dia bisa melakukan kesalahan, dia pasti akan melakukan kesalahan. Betapa tidak adilnya aku ketika aku sebagai seorang bapak yang manusiawi, aku tidak memberikan dia kesempatan yang lain untuk dia berubah. Dari situ firman Tuhan hidup. Ternyata Tuhan juga seperti itu sama aku. Berkali-kali kamu jatuh dan berkali-kali kamu gagal, tapi aku gak pernah ninggalin kamu. Itu firman Tuhan hidup di situ. Seperti seorang bapak sayang pada anaknya. Bener. Kita seperti biji matanya Tuhan. Bener. Gitu. Kita sebagai anak nih seperti biji matanya Tuhan. Sama kayak anakku gitu. Aku gak mau dia kenapa-napa gitu kan. Dengan sekuat tenaga aku akan melindungi dia, aku akan menjaga dia gitu kan. Sama seperti itulah. Gitu loh. Nah, terus gimana sih cara prakteknya? Kita harus berdoa teman-teman. Bangun mesbah doamu sejak dini. Itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian. Itu investasi pertama yang terbaik. Kamu harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita sering melibatkan Tuhan di dalam kegiatan kita, di dalam sehari-hari kita gitu ya. Aku pernah ada di posisi kalian, anak-anak muda, bertumbuh. Iya kan? Mau kenalan sama pasangan, maksudnya sama lawan jenis gitu. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu akan kayak gini nih. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Iya kan?
Tapi kalau melibatkan Tuhan, gak ada tuh yang gitu-gituan tuh. Gak ada. Standarnya udah mati. Standarnya udah tinggi. Standarnya udah tinggi. Gak akan ada yang kalau memang cocok. Kalau memang cocok, gak ada. Gak ada. Kalau kita libatin Tuhan, kita tanya Tuhan, Tuhan, cowok ini ganteng Tuhan. Punya banyak duit. Usaha udah jalan. Wangi. Wah, gimana Tuhan? Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, Tuhan akan kasih tanda. Tuhan akan kasih impresi. Kalau kata Bapak Gembala, impresi, kesan. Gitu. Dan percayalah, Tuhan tidak akan memberikan yang B aja. Yang kalau memang cocok, gak akan gitu. Gak akan. Justru dengan latar belakang yang berbeda, itu Tuhan akan persatukan dan menjadi lebih baik. Akan menjadi satu tim yang lebih baik. Aku sama pasanganku 180 derajat bedanya. Orang yang disiplin, orang yang rapi, orang yang pinter, tekun, rajin. Aku backgroundnya acak-acakan lah pokoknya gitu. Tapi begitu aku masuk ke dalam pernikahan dan aku percaya sampai saat ini dan sampai kapanpun dia adalah pasangan yang Tuhan kasih buat aku. Karena aku melihat gitu, aku saling melengkapi sama dia. Bahkan aku pernah ngomong satu statement gini sama dia, Han, kayaknya kalau nge-mall jalan sendiri sekarang aku kurang gitu. Kayaknya nggak lengkap gitu. Karena memang kalau ditanya, gimana kok? Aku kalau nggak sama dia, aku nggak kurang gitu. Nah dari situ tuh, makanya tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Bukan cuma dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam segala hal. Lagi sekolah nih, mau kuliah, tanya Tuhan. Tuhan, aku kuliah di mana? Nanti. Tuhan mau aku jadi apa? Memang orang tua kita mengarahkan. Memang orang tua kita, oke ke sini ya. Kamu nanti ke sini jadi ini. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, aku percaya akan ada sesuatu yang baik yang Tuhan lagi siapin gitu. Ketika kita jalan sama Tuhan, itu kita lagi bersebelahan gini nih. Kita lagi bersebelahan gini. Digandeng sama dia, diarahin. Kita lagi ke kanan gini. Salah Den, ayo lurus lagi. Kita ke kiri, salah Den. Diarahin. Meskipun gak enak, tapi yang terbaik yang Tuhan sediain buat kita. Meskipun rasanya tuh kesel banget. Kok gak dapet ini, gak dapet itu, gak dapet apa yang kita mau. Teman-teman, berjalan bersama Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Ya, itu bukan berarti kita bisa minta apa yang kita mau. Kita ngatur-ngatur Tuhan gitu. Tuhan pokoknya mesti ini, mesti dia Tuhan. Gak mau gini Tuhan. Gak. Bukan teman-teman. Ketika kita melangkah sama Tuhan, kita ikutin apa maunya Tuhan. Bukan apa maunya kita. Aku pernah belajar. Waktu 6 tahun yang lalu, waktu mamaku dinyatakan kanker. Aku belajar dari situ. Aku punya pekerjaan yang baik, aku punya pendapatan yang baik. Meskipun tampilannya begini tapi rekeningnya gendut gitu kan. Lumayan gitu kan, lumayan. Gendut ya enggak gendut-gendut banget lah, masih sekel-sekel gitu lah ya kan. Waktu mamaku dinyatakan divonis kanker, pertama kali aku bawa mamaku ke Darmais. Kita
lakuin pemeriksaan dan lain-lain. Itu baru pemeriksaan awal. Itu lumayan menguras tuh. Gitu. Udah gitu, akhirnya kita pilih pakai yang dari pemerintah. Masuk rumah sakit, aku ngeliat adikku stres, aku juga stres gitu. Tapi ya, di otakku malah aku berpikir kayak, gue harus gimana ya, gue harus gini. Gue harus melakukan A, harus melakukan B, harus melakukan C, harus melakukan D gitu. Tiba-tiba aku lagi duduk aja gitu, duduk lagi ngeliatin mamaku gitu, mamaku lagi tidur. Ada suara kecil banget di hatiku. Dia bilang gini, Dan, jangan pinterin Tuhan pakai pikiran kamu, Dan. Kamu mungkin pinter, kamu mungkin punya uang, tapi jangan kecilin aku dengan pikiranmu dan rekening. Ada suara kecil gitu ngomong. Dari situ aku nangis. Bilang ini, Tuhan, aku tahu ini Tuhan ngomong sama aku bilang gitu. Aku tahu suara kecil yang lembut ini, itu pasti suara yang benar, gak mungkin enggak. Jangan minterin aku dengan akal budimu, Dan. Dengan apa yang kamu lihat nih di rekening kamu nih, dengan pekerjaan kamu nih, dengan koneksi kamu nih gitu. Aku bisa aja tinggal, bro tolong dong bro, ini masukin dulu nih gini bro gitu. Bisa aja aku minta gitu. Tapi aku lewatin tuh proses demi proses. Saat proses demi proses aku lewati, aku di situ bukan cuma mengenal mengenal mamaku, aku lebih mengenal lebih dalam mamaku dan lebih mengenal Tuhan dalam setiap proses demi proses itu. Kalian tahu waktu mamaku mau dioperasi. Sehari sebelum mamaku dioperasi, mamaku ngomong begini, Dan, aku tuh ngimpi. Aku ngelihat badanku ada di atas meja operasi, aku ngelihat dokter yang akan operasi aku ngelihat suster ngerumunin aku. Aku ngelihat Tuhan Yesus jalan di depan aku, dia angkat itu selnya, dia bilang, sudah ya, sudah selesai. Waktu mamaku ngomong kayak gitu, aku nangis, aku bilang, coba kalau waktu itu gue pakai otak gue. Dan sampai saat ini, mamaku baik-baik aja, fine-fine aja, sehat, gitu. Berjalan sama Tuhan, itu artinya kita siap untuk diarahkan. Kita siap untuk dibentuk. Enak gak dibentuk? Enak gak diarahin? Gak enak. Tapi kita harus siap. Kenapa? Balik lagi yang aku bilang, sedari sekarang, sedari kalian kecil, sedari kalian muda, investnya adalah bangun hubungan intim sama Tuhan. Di saat kalian membangun hubungan intim sama Tuhan, kemanapun kalian jalan, jalannya akan terasa nikmat. Meskipun jalan itu bergelombang, disakitin orang, ditipu orang, terus diremehkan orang, dikecilkan orang. Ketika kita berjalan sama Tuhan rasanya nikmat. Bukan orang lain yang Tuhan ubah, tapi kita yang diubahkan. Kita jadi gak baperan, kita gak jadi gampang temperamen kita gak setebel tisu dibagi dua gitu ya. Gitu-gitu. Terus dimanapun kita melangkah, kemanapun kita jalan gitu ya, itu ada berkat-berkat Tuhan tuh
keluar loh. Aku tuh selalu dikasih tahu sama istriku gini. Dan kemanapun kamu melangkah akan keluar berkat-berkat Tuhan. Dimanapun kamu berpijak, kemanapun kamu pergi berkat-berkat Tuhan akan keluar. Aku baru tahu gini, aku pernah makan di satu restoran tuh sepi banget gitu. Aku duduk, aku pesen makan berdua sama istriku. Tiba-tiba restoran itu rame. Itu bukan aku jadi pesugihan online, bukan ya gitu. Tapi yang aku percaya beberapa kali aku lihat gitu. Dan aku ngomong gitu, iya ya Han ya, ternyata apa yang kita omongin, manapun kita melangkah ada berkat Tuhan mengalir. Kamu akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kamu. Bener loh teman-teman. Kalian pernah gak ngerasain lagi beli nasi goreng sepi nih, lagi duduk ngantri tiba-tiba ada yang datang, bang beli bang, bang beli bang, bang beli bang. Rame nih gara-gara gue gitu. Bukan gara-gara kamu, gara-gara berkat Tuhan keluar dari kamu. Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai kita. Gitu. Kalau kita cuma kenal sosoknya Tuhan aja yang kayak ikut Tuhan Yesus enak diberkati begini-begini. Doanya pasti akan Tuhan saya minta rumah baru, Tuhan saya minta mobil baru, Tuhan saya minta usaha saya diberkati begini. Ikut Tuhan bukan begitu. Ikut Tuhan bukan begitu teman-teman. Orang-orang yang berjalan sama Tuhan itu punya tanda. Tandanya apa? Karakternya itu mencerminkan Kristus. Karakter gimana cara dia hidup itu mencerminkan cara Tuhan hidup. Maksudnya apa kok? Ada orang yang bisa pakai topeng loh ikut Tuhan. Ada orang yang bisa pura-pura loh ikut Tuhan. Kudus, pura-pura kudus ikut Tuhan. Ada. Kita bisa lihat gak kok? Bisa lihat. Sering-sering bergaul aja. Pasti kalian akan kelihatan. Oh mana yang orang yang mengandalkan Tuhan benar-benar. Mana yang pura-pura. Oh aku beberapa kali pernah ada kerja sama orang dan lain-lain. Ngelihatnya kudus tapi di dunia pekerjaan dia bisa berlaku seperti itu, berlaku curang, ngejatuhin orang dan lain-lain. Itu sering sekali aku lihat. Dan bahkan ini jadi pelajaran buat teman-teman. Kita sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki hidup seperti Tuhan Yesus. Jangan kompromi sama dunia ini. Gitu teman-teman. Kenapa? Balik lagi. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Tapi kita juga bisa jadi sandungan. Kita bisa jadi bener batu sandungan. Batu sandungan ya bro ya. Gitu. Jadi batu sandungan. Gara-gara orang ngelihat. Wah, Ko Eden khotbah di sini. Tapi pulang ke rumah dia bisa pukulin istrinya. Dia bisa marahin anaknya bentak-bentak gitu. Dan itu dilihat di mall misalkan gitu-gitu. Contoh gitu ya. Kan orang itu percuma Ko Eden khotbahin tentang keluarganya. Tapi waktu di mana-mana kita ngelihat Ko Eden memperlakukan kayak gitu. Jadi batu sandungan. Bisa kan? Makanya teman-teman hati-hati. Hati-hati. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah demi langkah. Dalam keputusan demi keputusan yang akan kalian ambil, libatin Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kalau kita intim sama Tuhan, itu enggak ada yang kayak gini. Tuhan lama, gua aja yang ambil keputusan. Enggak. Ketika ada keputusan yang sangat mendesak, aku pernah ngomong kayak gitu. Aduh Tuhan gimana Tuhan? Aku
Sedikit cerita, aku waktu itu pergi liburan sama istriku ke Malaysia. Itu aku harus mengambil keputusan yang cepat, aku tanya sama Tuhan. Dalam hati, Tuhan aku harus gimana? Diam aja, gak ada jawaban. Aduh bingung nih, mana nih Tuhan? Tanya lagi nih, biar kayak pendeta ya. Tuhan gimana Tuhan? Gitu. Gak dijawab. Tuhan gimana Tuhan? Ini gue mesti kasih keputusan sekarang. Terus gak ada jawaban sama sekali, aku coba bilang gini. Kayaknya ini kita tahan dulu, kita gak bisa pergi. Kalau mau pergi, ikutin jadwal aku aja. Gak bisa. Karena dapat tiketnya murah, dapat tiket mainnya murah, dapat tiket penginapannya murah gitu. Tahu? Selang 2 harinya dapat kabar. Tiket pesawatnya lebih murah. Ini anak di bawah 3 tahun masuk wahananya gratis nggak bayar. Kita dapat penginapannya, kamarnya gede dengan harga yang murah. Aku percaya gini, aku percaya kalau aku ambil kesempatan ya udah bayar. Aku nggak dapet yang itu tuh gitu. Ya itu cuma bonus ya, itu cuma bonus gitu. Tapi please lah teman-teman, sedari kalian muda, sedari kita muda, investasi paling bagus adalah investasi hubungan kalian sama Tuhan. Kalian gak akan pernah salah pilih. Baik itu sekolah, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, baik itu pasangan hidup, kalian gak akan pernah salah pilih. Makanya jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan, biarin Tuhan jalan sama kita, ngegandeng kita ataupun di depan kita, di belakang kita. Tapi jangan kita mintarin Tuhan. Ah Tuhan lama sih, udah deh gua duluan deh gitu. Jangan, ikutin aja apa maunya Tuhan. Gampang-gampang susah, tapi banyakan susahnya. Bener, banyakan susahnya karena apa ya, kita harus menahan ego kita sebagai manusia. Tapi itulah yang membuat nikmat. Itulah namanya pengalaman, ngalamin Tuhan. Itu di situ. Kalau kita nggak ngalamin Tuhan, maksudnya kalau kita nggak ngerasain itu, kita nggak akan ngalamin Tuhan. Kita nggak akan ngalamin pertolongan Tuhan. Hidup bersama Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti gue ikut Tuhan, nggak ada masalah nih, aman-aman aja, enggak. Justru masalah itu ada untuk kita bisa semakin dekat sama Tuhan, bisa semakin mengandalkan Tuhan, bisa semakin melibatkan Tuhan. Karena aku yakin gini, ikut Tuhan itu ada jaminan penyertaan. Penyertaannya Tuhan itu jaminan. Warranty-nya nih kalau kita beli barang itu ada warranty kan. Kalau rusak diganti gitu, itu jaminan. Kalau kita ikut Tuhan, jaminannya penyertaan. Dimanapun kita berada, meskipun orang gak suka sama kita, ngejahatin kita dan lain-lain. Penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan gak izinin itu terjadi, gak ada satu orang pun yang bisa jatuhin kamu. Tapi kalau Tuhan udah izinin, berarti Tuhan menyertai kamu. Meskipun itu di dalam lembah kekelaman. Kita buka Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Meskipun ada badai, meskipun ada sesuatu yang menghimpit, gak enak gitu ya. Jaminannya adalah penyertaan Tuhan. Tuhan jalan sama kita. Gak usah takut gitu. Tapi jangan nyari-nyari masalah ya. Kadang masalahnya itu adalah masalah yang kita cari dan kita buat sendiri. Kemarin aku baru lihat TikTok, aku scroll TikTok, aku ngelihat satu video yang cukup lucu.
Dan ini membuat aku kayak bener juga ya gitu. Jadi ada orang makan fast food, junk food gitu. Banyak nih gitu. Ada sausage, ada fried chicken, ada noodles gitu. Terus dia berdoa gini, Tuhan biarlah makanan ini boleh menjadi berkat buat tubuh ini, menjadi kesehatan dan lain-lain. Terus malaikatnya ngeliat gini, hah junk food, hah noodle gitu. Kesehatan apa gitu, saya bilang iya juga bener juga ya gitu ya. Jadi kalau misalkan, bener juga maksudnya kalau misalkan kita juga jaga hidup sehat gitu kan dengan makanan-makanan sehat, bener dong. Kalau kita sakit karena ulah kita sendiri, ya udah terima nasibnya gitu. Jadi teman-teman, pertanyaan penutup. Ini penutup nih. Apakah kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan? Apakah kita sudah berjalan bersama Tuhan? Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Bener gak? Tanya. Gak usah dijawab. Bener kok enggak? Dalam hati aja tanya. Bener gak ya hubungan aku sama Tuhan? Bener gak ya? Atau kita berjalan menurut pikiran kita sendiri. Pokoknya gue bangun pagi, gue harus baca dulu buku belajar. Biar gue pinter, biar gue bisa ranking 1, gue bisa masuk universitas terbaik. Gue baca dulu gimana hari ini kripto gimana, saham gimana, biar gue dapet cuan bagus gitu. Coba kita refleksikan diri kita, apakah kita udah benar-benar berjalan sama Tuhan. Berjalan sama Tuhan tuh bukan masalah di masa-masa yang kita seneng aja. Tapi ngelibatin Tuhan tuh juga harus di masa-masa tersulit kita. Dalam setiap masa. Terkadang yang seperti tadi aku bilang, dalam keadaan-keadaan tersesak pun, kadang kita masih pakai kekuatan kita sendiri. Udahlah, nungguin Tuhan lama. Ini ada dokter depan gue bisa tanda tangan kok. Gue bisa kasih ini kok gitu. Lagian ntar resikonya gue yang tanggung jawab. Lah kalau udah salah misalnya gitu kan. Minta tolong sama Tuhan, Tuhan nolongin Tuhan gitu. Jangan kayak gitu. Jadi milikilah hubungan yang intim sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Teman-teman, aku mau kasih tahu. Ini adalah pilihan hidup kita. It's your choice. Ya, aku tidak di-endorse sama Holy Party dan lain-lain. Ya, Holy Party minggu depan. Tapi semua itu berawal dari pilihan kita. Motivator bilang seperti ini. 5 orang teman kalian itu bisa menggambarkan siap masa depan kalian. Betul? Tapi menurutku untuk kalian memilih 5 teman ini, tanya Tuhan dulu. Libatin Tuhan dulu. Jadiin Tuhan nomor 1 di hidup kita. Baru tuh kalau kita pilih dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan tahu, oh kayaknya sama dia cukup segini temenannya, porsinya. Gitu teman-teman. Terus pulihkan hubungan kita sama Tuhan. Mungkin belakangan ini karena kesibukan, kerjaan, tugas, kita lupa. Kita ngegampangin antar aja deh saat teduhnya dan lain-lain. Kita mulai pulihin hubungan kita sama Tuhan. Teman-teman, waktu ini 24 jam lama sekali. Kasih waktu, bukan kasih waktu. Aku pernah sekali waktu itu ibadah sing masih online. Pembicaranya wanita, dia bilang kayak gini. Kita itu jangan ngasih waktu buat Tuhan. Kita harus menyediakan waktu.
Kalau kita ngasih waktu kayak siapa aja mau meeting kita kasih waktu kita. Tapi kalau kita menyediakan waktu kita itu beda loh teman-teman. Seberapa kita sibuk, kita punya waktu sendiri. Oh udah ya. Beda nih ngasih waktu kita buat Tuhan sama menyediakan waktu. Itu beda, dua hal yang beda. Aku nge-gym, aku tahu menyediakan waktu dan ngasih waktu. Kalau ngasih waktu, aku gak akan pernah jalan nge-gym. Tapi aku menyediakan waktu 1 jam gitu. Aku paksain. Dari pemaksaan yang baik itu harus dipaksakan. Oke, pulihkan hubungan intim sama Tuhan. Percayalah, berjalan sama Tuhan adalah perjalanan yang paling menyenangkan, paling indah, dan paling aman. Ya teman-teman, itu aja. Aku undang pemusik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh, berbuah. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan, sedari kami muda, kami boleh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjadikan Engkau prioritas di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bentuk kami, didik kami Tuhan. Seperti Kau hidup. Supaya orang-orang boleh melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan kami. Orang-orang boleh merasakan buahnya. Orang-orang boleh merasakan kasih-Nya Tuhan melalui kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sekali kita beri tepuk tangan yuk bagi Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang meteraikan firman itu di dalam kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya sebagai rasa syukur kami Tuhan, wujud terima kasih kami kepadamu. Engkau Allah yang telah memberkati setiap kehidupan kami hari demi hari yang telah kami lewati. Engkau mencukupkan, menyediakan setiap kebutuhan kami. Maka pada sore malam hari ini kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang suci kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, baik dalam usaha, pekerjaan, studi, apapun yang dilakukan anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Engkau Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi, Engkau Tuhan yang memberkati sehingga suatu saat kami dapat memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk membawa persembahan yang terbaik bagimu. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Shalom semuanya. Kita akan menonton video ini untuk terakhir kalinya. Dipersilahkan.
tangan dong. Karena Hamin seminggu lagi berarti ya. Minggu depan kita gak ada ibadah di tempat ini, tapi kita bakal berparti-parti ria di bawah, di lantai 3. Udah makin deket, makin greget mestinya. Makin semangat dong ya ngajak temen-temennya buat join ke Holy Party. Yoi. Siapa di sini yang udah nyebar undangan ke teman-teman sekolah, ke teman-teman kerja? Yo, ini yang udah. Aku sih udah ke teman kerja, ke teman sesama full timer. Iya kan? Pokoknya teman-teman kalian bawalah ke Holy Party ini, pasti acaranya bakal seru banget. Terus bakal memberkati banget sih, itu yang paling penting sih. Oke. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa investasi terbaik adalah sedari dini kita membangun hubungan bersama Tuhan, amin. Di dalam reksa doa. Reksa doa. Yoi. Boleh gak? Boleh ya di reksa doa. Dan jaminannya apa? Jaminannya penyertaan Tuhan, amin. Saya lagi terima kasih banyak Koeden untuk kebenaran firman-Nya. Dan kiranya Tuhan memberkati Koeden berlipat-lipat kali ganda melalui berkat kesehatan, finansial, dan yang paling penting berkat penyertaan Tuhan itu sendiri. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Pak Berni. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah selesai beribadah ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ya Tuhan sudah sekali lagi ya Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dan diingatkan kembali untuk kami melekat kepadamu Tuhan. Bapa, biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan Tuhan. Bukan cuma sekedar lewat di kepala kami saja ya Tuhan. Tetapi ini juga yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Mulai saat ini ya Tuhan kami membangun hidup kami ya Tuhan berhubungan bersamamu Tuhan. Semakin dekat ya Bapa mengenal Engkau ya Tuhan. Menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Sebelum kami pulang Tuhan kami mau berdoa ya Bapa terkhusus ya Tuhan untuk Sabtu depan ya Bapa. Kami akan mengadakan Holy Party Tuhan. Di dalamnya akan begitu banyak anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir ya Tuhan. Baik dari gereja ini maupun dari gereja luar. Baik yang sudah berjemaat baik pun yang belum ya Tuhan. Doa kami satu ya Tuhan biarlah ya Bapa acara kami ya Bapa menjadi acara yang mampu menjangkau jiwa-jiwa yang selama ini ya Tuhan sudah jauh daripada-Mu ya Tuhan. Atau mungkin jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Engkau sama sekali ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui acara kami ya Tuhan ada jamahan Tuhan terjadi ya Tuhan. Biarlah melalui acara kami ya Tuhan ada pertobatan ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan yang hadir maupun yang mengadakan acara maupun setiap narasumber. Semuanya ya Tuhan mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Pengurapan yang baru daripada Tuhan ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatunya ya Tuhan. Mungkin dana yang masih belum cukup ya Tuhan. Mungkin acara ya Tuhan yang masih belum sempurna ya Tuhan. Mungkin latihan-latihan yang masih dalam proses ya Tuhan. Kami percaya Bapa di hari H ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan ya Tuhan melalui cara-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GBI Sungai Yordan Roksi Mas Tuhan. Biarlah ya Bapa melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Terpancar ya Bapa berkat-berkat daripada-Mu ya Tuhan. Melalui GBI Sungai Yordan ini ya Bapa menjadi wadah ya Tuhan untuk orang-orang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi wadah ya Tuhan untuk banyak orang ya Tuhan bertobat ya Tuhan. Mengenal Engkau ya Tuhan. Dan melalui gereja ini ya Tuhan banyak orang dipulihkan ya Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan ya Tuhan. Anak-anak dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk negara kami, negara Republik Indonesia ya Bapa. Kami menyampaikan berkat ya Tuhan dari tempat ini ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan. Kiranya Bapa berkat daripada-Mu melingkupi negara kami ya Tuhan. Setiap pergejolakan politik yang terjadi ya Tuhan. Keadaan ekonomi yang gak stabil ya Bapa, kiranya ya Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi orang-orang yang ada di dalamnya ya Bapa, bagi pemerintah-pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan, untuk kami ya Bapa mampu
berdiri ya Tuhan, teguh ya Tuhan menghadapi semuanya ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan ada kemenangan bersamamu ya, ada kebebasan ada bersamamu ya Tuhan, ada kedamaian ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Bapa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, orang tua kami ya Tuhan, saudara kami ya Bapa, kiranya Tuhan menjamah hati mereka ya Tuhan. Tuhan menyertai mereka selalu seperti bagaimana kami sudah diberkati Tuhan pada hari ini. Kiranya juga keluarga kami ya Tuhan diberkati juga ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Dan sekali lagi ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Bapak kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, tidak seperti saat kami masuk ya Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Walaupun sedikit ya Tuhan, tapi kiranya itu bisa menjadi dampak ya Tuhan bagi kehidupan kami, berdampak lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah kami akan menutup doa kami ya Tuhan dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Ada teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.